Habib Ali Al-Habsyi, syauqi ila daril habibi Muhammadin, syauqun tamakkana fil hasya wa takaddama. Kurindu kepada rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan yang sudah mendalam, yang sudah mengokoh ke dalam jiwa. Ya, banyak lagi qasidah-qasidah para habaib yang menunjukkan kerinduan beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita hadir, dihadirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, maka disitulah untuk melampiaskan kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang di zaman sekarang propaganda sudah banyak yang menghilangkan suatu bentuk sejarah secara zahir. Ketika kita datang ke kota Madinah, yang kita lihat gedung-gedung, ada McDonald-nya, ada Bento dan lain-lainnya. Mereka berhasil di dalam secara zahir, tapi bicara tentang batin, mereka tidak akan bisa merusaknya. Karena masalah batin adalah masalah ikatan umat kepada Sayyidina Muhammad. Ikatan kerinduan yang dibina di Indonesia, dibina, dibikin maulid, kita mau ke sana bikin maulid, memancing kerinduan terus dijaga untuk mengikat kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berharap ini ngomong-ngomong umroh dulu apa ziarah dulu nih? Mekah dulu baru Madinah. Ya. Jadi kita bicara sedikit tentang tata caranya. Jadi dari naik pesawat turun langsung di Jeddah. Ya, turun langsung di Jeddah. Bagusnya buat laki-laki itu nanti sebelum ada Jeddah 1 jam ada namanya Yalamlam, nggak sampai 1 jam, nggak setengah jam kira-kira. Ada namanya Yalamlam juga. Biasanya kalau di pesawat dibilangin tuh, yang laki-laki yang mau bukan laki-laki yang mau jalanin mikot umroh, ini di sini niatnya, di sini udah pakai pakaian tuh. Jadi begitu sampai di atasnya Yalamlam, niat di situ. Ya, apa niatnya? Nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan aku jadikan diriku ihram karena Allah Ta'ala. Gitu. Itu pas lagi di pesawat. Jadi kalau laki-laki yang repot, kalau perempuan sih tinggal niat. Ya, kalau laki-laki itu pakai pakaian. Walaupun ada ulama yang membolehkan di sampai airport. Tapi kalau buat berhati-hati, maka siapin tuh di kantong plastik, jangan dimasukin koper pakaian ihramnya. Nah, setelah pakai tadi itu, mandinya dia mandi di airport lah kalau mau repot kan gitu. Atau dia di rumah. Setelah jalan sampai ke Jeddah, langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah, biasanya naruh koper dulu tuh, ya kan? Masuk hotel, langsung dah melaksanakan umroh. Masuk, ya biasanya kalau sekarang kalau nggak pakai baju umroh nggak boleh masuk ke dalamnya, ya, karena untuk mengantisipasi apalah entah. Hasil masuk deh tuh untuk melaksanakan umroh. Mulainya dari mana? Itu ketika baru melihat Mekah, baru lihat Ka'bah tuh, itu pas mata kita lihat Ka'bah itu doa mustajab. Itu doa mustajab. Nah, doa ada tuh yang banyak. Ya. Nah, jangan lupa doain kita semuanya, ya. Nah, doa pas melihat itu mustajab doa. Selain ada doa tuh nanti ada buku bimbingan. Ya, untuk diberikan kewibawaan di dalam Ka'bah dan memberikan kewibawaan bagi yang memuliakan Ka'bah dan lain-lainnya, ada doanya. Setelah itu cari batasan lampu hijau. Ya, ada lampu hijau di situ tuh, itu namanya batasan garis Hajar Aswad. Nah, itu mulai tawaf di situ. Kalau niat udah satu paket dari awal. Dengan niat nawaitul umrah yang pertama tuh udah satu paket. Ya, pokoknya kita tahu garisnya. Nah, ini udah mulai aja bismillah. Niat tawaf. Nah, niat tawaf terus, ya. Itu putaran pertama, kedua, ketiga. Sunahnya kita lari.
lari-lari kecil buat laki-laki, perempuan enggak. Ya, kalau memang lagi beromongan laki-laki, tadi kalau beromongan perempuan ya kita pikirin juga, jangan lari akhirnya ketinggalan tapi bawa orang. Ini matu-matunya aja. Ya salah. Gitu. Jalan gitu. Putaran pertama, kedua, ketiga. Ya sambil namanya tiba tuh sorba ini yang satu dibuka. Ya ntar ada tunjuknya dah. Ini sekadar ini aja. Ya. 3 sampai 7 selesai. Nah setelah itu lewatin sedikit tuh dari lampu hijau, mojok sedikit ke kanan, cari tempat pas di pintu Ka'bah. Dekat pintu Ka'bah itu ada nama Maqam Ibrahim. Nah di Maqam Ibrahim itu kita disunahkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Ya walaupun di ujung-ujung juga di belakangan nggak apa-apa lah, yang penting dapat tempat. Selesai langsung jalan ke sa'i, untuk sa'i. Itu dari tawaf itu tuh, selesai tawaf tuh tinggal mundur sedikit aja, masuk ke kanan itu. Udah, itu tempat sa'i. Dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, tarik lagi 3, 4 sampai 7, ujungnya di Marwah. Habis selesai gunting rambut, tahallul. Tapi dengan catatan yang tahallul itu jangan orang yang lagi umroh, kecuali kalau dia udah selesai, dia udah tahallul nih, baru dia boleh nyukurin orang. Jadi kita bawa gunting nih misalnya nih, udah gantian deh, jangan. Ya orang yang lagi umroh nggak boleh bikinin tahallul orang. Ya udah, masing-masing cari orang tadi yang buat tahallulin, atau kalau dia udah tahallul dia boleh tahallulin. Ya. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu selesai doa. Ya umroh sekali, ada waktu lagi 2 kali, 3 kali terus. Iya, ya. Ambil lagi sebentar. Ya, saya itu ziarah ke makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting dari itu adalah adab. Ingat ketika masuk Mekah, masuk ke Madinah, ingat ini kaki Allah izinkan untuk menginjak bekas daripada injakan telapak kaki baginda Rasul SAW. Telapak para sahabat, jaga adab. Itu paling penting, jaga adab. Jangan sampai kita cuma cari casing. Gimana? Keren loh Mekah. Hotel saya begini, hotel saya bintang 5, hotel saya begini. Ceritanya gedung terus. Casing. Jangan sampai hilang kerohanian yang ada. Ketika datang ingat perjuangan baginda Rasul SAW. Beliau dari Mekah ke Madinah hijrah, itu perjalanannya aja sampai berapa minggu? Seminggu atau 2 minggu itu perjalanan beliau. Ya itu perjalanan yang luar biasa untuk sampai ke kota Madinah. Ya pada waktu itu beliau dikejar-kejar, perjuangannya luar biasa. Nah, maka ketika kita sampai di kota Madinah, ingat Allah yang izinkan kita bisa masuk Madinah. Kalau tidak, nggak bakal bisa. Ada orang umur 70 tahun, seumur hidup belum pernah ziarah ke makamnya Rasul. Padahal tinggalnya di Saudi. Nggak bisa. Sekali waktu dia pengen ziarah ke Madinah deh, di tengah jalan, nggak usah deh, udah sampai sini aja deh, selesai. Kenapa? Emang Rasulullah nggak mau. Memang baginda Rasul nggak mau. Makanya jaga adab. Al-Madinah itu kalau kira Madinah itu seperti asahan. Dan di khabatah itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang kotor itu buang. Nggak bisa masuk Madinah. Ya kalaupun di Madinah akan terlempar dari Madinah. Makanya itu yang kita pasang. Kalau ada ziarah makam di sana, ziarah Baqi, ziarah Sayyidina Hamzah, ziarah terus, itu yang perlu kita kenali. Lihat bagaimana dahulu baginda Rasul SAW. Dan kita tinggal di sono. Kalau sekarang musim panas pakai AC, coba bayangin dulu di zaman Rasul SAW. Nggak kenal AC. Ya, jadi itu hayalan-hayalan, artinya gambaran-gambaran yang seperti itu untuk masuk ke rohani kita, nyambung kepada suasana yang ada pada zaman Rasul SAW. Ya, ini sedikit daripada bekal. Ya, jangan lupa doa.
dan berziarah. Ketika ziarah maka ingat, kita bukan ziarah makam artinya beliau meninggal, enggak. Yakin Pak, beliau ini luar biasa. Tadi cerita tuh bagaimana karomah yang keluar dari seorang wali Allah. Dan itu baru sedikit yang diceritakan Pak, dari banyak lagi lain-lainnya beliau tahu. Makanya kita jaga adab, niat kita sekalian matengin ke sana biar hasilnya tidak keluar dari sana kecuali punya ikatan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan inilah yang dapat sampaikan. Kurang lebih wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.